Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sekitar kurang lebih 17 miliar yang alhamdulillah pemerintah kota selama ini memberikan antusias, selalu memperhatikan masyarakat kota Bau-Bau. Boleh datang langsung dengan membawa pertama legalitas lahan, sertifikat rumah, kemudian kartu keluarga, KTP kartu keluarga yang membuktikan bahwa dia memang warga kota Bau-Bau. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau alokasikan 17 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu. Pemkot Bau-Bau terus melakukan akselerasi program nasional 3 juta rumah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 5 Agustus 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau alokasikan 17 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau mengalokasikan anggaran sebesar 17 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu selama 1 tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran jaminan kesehatan sebanyak 37.179 warga yang tergolong rentan miskin berdasarkan data terbaru Kesejahteraan Sosial atau DTKS dari total 162.000 penduduk Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Herlin menjelaskan, alokasi anggaran ini diberikan kepada warga dalam kategori penerima bantuan iuran atau PBI APBD yang ditempatkan di kelas 3 dalam layanan kesehatan. Ia menyebutkan penempatan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yakni memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk memastikan ketepatan peserta, setiap bulan pemerintah terus mengevaluasi sasaran penerima sehingga membuka peluang baru bagi warga lainnya untuk menjadi penerima bantuan Pemda. Selain juga pemerintah kota juga sudah menyiapkan anggaran tahunan. Setiap tahun ini rutin kita anggarkan melalui PBI APBD untuk membayar klaim-klaim kepesertaan masyarakat Kota Bau-Bau yang terdaftar sekitar kurang lebih 17 miliar yang alhamdulillah pemerintah kota selama ini memberikan antusias, selalu memperhatikan masyarakat Kota Bau-Bau supaya dapat menggunakan layanan kesehatan secara keseluruhan. Lanjut Herlin, sejak tahun 2023, pemerintah Kota Bau-Bau telah resmi beralih status dari UHC cut-off menjadi UHC non-cut-off. Peralihan tersebut akan memberikan kemudahan kepesertaan bisa langsung aktif dan memperoleh manfaat jaminan pelayanan kesehatan tanpa menunggu 14 hari. Untuk itu, Herlin meminta bagi masyarakat kurang mampu yang data kepesertaannya non-aktif akibat penonaktifan dari data pusat dapat segera melapor di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sehingga kepesertaannya dapat diaktifkan kembali. Dengan adanya program ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tidak ada lagi warga yang terkendala biaya saat membutuhkan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah. Wade Nuliani, rapor dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemkot Bau-Bau terus melakukan akselerasi program nasional 3 juta rumah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau pun membuka diri jika warga mengusulkan langsung untuk mendapatkan program tersebut. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Boleh datang langsung dengan membawa pertama legalitas lahan, sertifikat rumah, kemudian kartu keluarga, KTP kartu keluarga yang membuktikan bahwa dia memang warga kota Bau-Bau. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kota Bau-Bau terus menggenjot akselerasi program nasional 3 juta rumah di Kota Bau-Bau, baik yang akan melalui skema beda rumah, pembangunan rumah baru, maupun yang berada di kawasan rumah tidak layak huni atau RTLH.
Kepala Disperkimtan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, proses pengusulan rumah yang akan menjadi sasaran harus berdasarkan usulan dari lurah sebagai kepala wilayah. Lurah secara formil akan menyurat ke dinas. Meski begitu, Disperkimtan tidak menutup diri jika ada warga yang dapat mengajukan secara mandiri di kantor, namun dengan melampirkan langsung dokumen sebagai syarat mendapatkan program. Boleh datang langsung dengan membawa pertama legalitas lahan, sertifikat rumah, kemudian kartu keluarga, KTP kartu keluarga yang membuktikan bahwa dia memang warga Kota Bau-Bau dengan foto fisik rumah. Karena kita akan lihat tidak layaknya itu dari atap, lantai dan dinding, kemudian luasan rumah. Nanti setelah itu kita sampaikan ke kelurahan bahwa ini masukkan dalam usulan kelurahan kalau tidak sempat didata oleh kelurahan. Siti Amalia Abibu mengakui pencapaian program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diantaranya ketersediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur maupun anggaran untuk sosialisasi agar program ini diketahui seluruh lapisan masyarakat. Itulah yang kita harapkan dari masyarakat juga bisa terlibat langsung dalam program ini nantinya. Karena memang yang tantangan tadi yang sampaikan bahwa anggaran yang sangat terbatas. Dan kemarin dia sampaikan ke kita program 3 juta rumah ini kita sering Zoom sama kementerian, sama balai, sama SAT. Yang tantangan kami itu yang pertama tentang anggaran, bagaimana kita bisa mempublikasi, terus kita bagaimana kita lakukan sosialisasi, tentu ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Amalia Abibu mengatakan saat ini pihaknya bersama OPD dan stakeholder terkait tengah memperkuat pendataan calon penerima program. Bersamaan dengan itu dilakukan verifikasi dan validasi serta sosialisasi. Program ini ditargetkan secara resmi akan diluncurkan pada tahun 2026 mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bau-Bau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada Sabtu 2 Agustus 2025, jajaran Lapas Bau-Bau menanam sebanyak 200 bibit kelapa di lahan kebun dan sawah milik Lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari akselerasi program strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penanaman dilakukan oleh Seksi Kegiatan Kerja bersama warga binaan pemasyarakatan. Selain bertujuan memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan, khususnya di bidang pertanian. Kepala Lapas Bau-Bau Tubagus Caidir mengatakan bahwa program ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan lapas sebagai aset produktif yang tak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga edukatif bagi warga binaan. Lebih dari sekedar menanam pohon, kegiatan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan hijau dan memperkuat ketahanan pangan internal. Hasil panen nantinya akan menjadi sumber daya produktif yang mendukung berbagai program pembinaan lainnya. Lapas Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan berbagai instansi guna mengembangkan pelatihan keterampilan bagi warga binaan. Ini merupakan wujud pemasyarakatan modern yang mengedepankan aspek pemberdayaan selain keamanan. Dengan semangat pembinaan berkelanjutan, Lapas Bau-Bau berharap dapat mencetak warga binaan yang mandiri dan siap kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang bermanfaat. Kita ke berita yang terakhir. Bandara Betuambari Kota Bau-Bau kini memperpanjang jam operasionalnya untuk mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan yang mengharuskan pesawat terbang di malam hari. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Tetap harus dengan adanya SAJ ini kita harus menyiapkan untuk antisipasi jangan sampai pesawat delay, makanya kami melakukan ada pendaratan malam. Bandara Betuambari Kota Bau-Bau memperpanjang jam operasionalnya untuk mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan atau delay yang mengharuskan pesawat terbang di malam hari.
Sebelumnya jam operasional bandara hanya sampai pukul 17.30 WITA. Namun kini jam operasionalnya dibuka mulai pukul 6.30 WITA dan tutup lebih malam pukul 19.30 WITA. Perpanjangan jam operasional ini sudah efektif sejak Juli lalu. Pelaksana Koordinator Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau Suhardi menjelaskan bahwa meski tidak ada penerbangan malam terjadwal, pihaknya harus mempersiapkan fasilitas untuk mengantisipasi jika ada pesawat yang delay. Ya, memang kami dari pihak Bandar Betuambari sendiri memang harus mempersiapkan untuk pendaratan malam. Karena kenapa? Walaupun jam close operasional kita itu memang tidak ada malam, tetap harus dengan adanya SAJ ini kita harus menyiapkan untuk antisipasi jangan sampai pesawat delay. Makanya kami melakukan ada pendaratan malam. Yang sekarang ini close operating hours kita itu sekarang sampai dengan 19.30. Suhardi menegaskan bahwa saat ini fokus utama pihaknya adalah untuk melayani penerbangan malam yang terjadi karena keterlambatan. Namun ia mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa penerbangan malam terjadwal akan dibuka ke depan jika frekuensi penerbangan di Bandara Betuambari bertambah dengan rute-rute baru. Saat ini penerbangan di Bandara Betuambari baru melayani rute Bau-Bau Makassar pulang pergi setiap hari dengan maskapai Super Airjet dan Wings Air. Reporter Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau alokasikan 17 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan warga kurang mampu. Pemkot Bau-Bau terus melakukan akselerasi program nasional 3 juta rumah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.